Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu judul hati, ruh, nafsu, dan akal. Kenapa ini menjadi pokok pembahasan? Karena masih banyak dari umat Islam yang belum bisa membedakan antara istilah kolbu, ruh, nafsu, dan akal. Baik, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat, kolbu, ruh, nafsu, dan akal adalah istilah yang jarang dipakai oleh kalangan tokoh para ulama. Jarang pula orang mengetahui makna tersebut sehingga sulit menjelaskan perbedaan makna dan batasan-batasannya. Oleh karena demikian, sehingga kita seringkali memberi makna yang salah terhadap hati, ruh, nafsu maupun akal. Maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pengertian dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama, apa makna kolbu? Kolbu ada yang menyebut dengan hati. Hati itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yakni hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus, bersifat robbaniyah atau ketuhanan. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, hati dalam pengertian daging adalah sebuah organ tubuh kita yang tersimpan dan terlindungi oleh tulang belulang. Tempatnya di dada sebelah kiri. Bentuknya seperti buah sanaubur, sehingga sering orang mengatakan hati sanubari. Jadi ada istilah hati sanubari. Pada daging hati itu terdapat lubang dan jaringan yang halus. Di dalam lubang atau rongga terdapat pula darah hitam yang menjadi sumber ruh. Namun, kita tidak perlu menguraikan tentang hati dalam arti daging ini, karena hal itu sudah dibahas secara terperinci dalam ilmu biologi maupun kedokteran. Makna lain dari hati ialah merupakan suatu yang halus, Rabbaniyah atau ketuhanan, ruhaniyah kerohanian, yang mempunyai keterkaitan dengan hati yang jasmaniyah, yaitu di tubuh kita ini. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin dan hadirat yang muliakan Allah, hati yang halus itulah hakikat manusia. Dialah yang mengetahui, yang mengerti, yang mengenal diri sendiri. Dialah yang diajak bicara, disiksa, dicela, dan dituntut oleh Tuhannya. Hati dalam pengertian ini mempunyai kaitan dengan jasmaniah, yaitu keterkaitan dengan akhlak terpuji yang direalisasikan oleh gerak tubuh kita. Hati juga menentukan sifat serta watak manusia yang tampak secara lahiriah. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, makna ruh. Secara umum, ruh dapat dipahami sebagai nyawa yang berkaitan dengan tubuh manusia sehingga kita bisa hidup, namun di sisi lain mengandung makna sebagai sesuatu yang halus dan ghaib. Ruh yang terakhir inilah yang berurusan dengan alam kubur, akhirat, dan Tuhan. Tubuh kita bisa hidup karena ditopang oleh jaringan-jaringan yang halus dan sistem yang rumit.
Di dalam tubuh kita terdapat organ jantung yang mengalirkan darah ke sekujur badan melalui urat-urat kecil dan besar. Semua organ tubuh kita disebut sistem. Jika sistem tidak berjalan atau berhenti, maka seseorang akan mati. Kita bisa hidup karena ada ruh yang tetap bekerja sesuai dengan sistemnya. Ibarat sebuah lampu di ruangan, maka lampu itu adalah pusat jantung atau pusat organ utama. Ia memancarkan cahaya ke segala penjuru ruangan. Begitu pula ruh. Ia akan memberikan kekuatan kepada segenap tubuh. Kita bisa bergerak, berbicara, berpikir, melihat, mendengar, dan sebagainya karena sistem jaringan tubuh atau ruh tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin dan hadirat dimuliakan Allah. Ruh atau nyawa ibarat lampu. Jika ruh hidup tentu dapat memancarkan cahaya. Sama halnya ruh jika ia masih berada di dalam tubuh, kita masih tetap hidup. Jika ia terlepas, kita akan mati. Tetapi, ruh dalam pengertian agama adalah sesuatu yang gaib, yang berkaitan dengan Tuhan. Ruh juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ruh inilah yang disiksa di alam kubur atau di neraka. Ruh pula yang akan merasakan kebahagiaan surga. Karena itu, dalam tataran keagamaan, ruh adalah sesuatu yang sangat rahasia dan sukar dipahami oleh akal. Hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Demikianlah, semoga bermanfaat.